Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my students, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. So today we are going to learn about descriptive text. Nah, kita akan belajar tentang descriptive text. And then, liburan bentar lagi akan terjadi nih ya. Kamu udah mengalami ujian, terus kamu juga akan liburan. Terus kamu punya rencana apa nih untuk liburan kamu ke depannya bareng keluarga kamu? Mungkin kamu mau pergi ke pantai, mungkin kamu mau ke mall, atau mungkin kamu mau ke pusat permainan, taman bermain seperti di Mickey Holiday atau di Dufan ya. Oke. Nah, ketika kamu mengunjungi tempat yang menurut kamu itu indah atau tempat yang menarik menurut kamu, kamu bisa loh ya, you can make a text to tell the place what you visit. Jadi kamu bisa loh menceritakan tempat yang kamu kunjungi gitu kan. Jadi bagaimana sih membuat teks tersebut? Nah ya, sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan belajar tentang descriptive text ya. So, what is the meaning of descriptive text? Apa sih maksud dari descriptive text itu ya kan? Nah, jadi descriptive text is describe something in specific about something like noun, animal, person, and place. Jadi maksudnya adalah descriptive itu adalah mendeskripsikan sesuatu hal itu secara khusus. Karena kita di sini hanya fokusnya pada tempat, jadi Miss akan lebih menjelaskan secara detail tentang bagaimana kita mendeskripsikan tempat dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kan bilang kata describe something in secara spesifik ya. Maksud describe something secara spesifik ini adalah secara khusus nih. Ya, misalnya jadi kamu menjelaskan tempat itu tuh lebih secara khusus. Misalkan nih kamu mengunjungi hutan lindung. Kamu bilang hutan lindung itu berada di mana? Ya. Terus kenapa dibilang namanya hutan lindung? Ya kan? Terus pas kamu masuk, di dalam itu apa yang bisa kamu dapatkan? Apa yang bisa kamu nikmati di sana? Oh, di sana banyak sekali ada hewan-hewan yang bisa kita lihat seperti buaya, rusa, bahkan kita juga bisa memberikan makan rusa di sana. Nah, kamu juga bilang di sana itu ada rumah Aceh yang bisa kita nikmati suasananya. Ada bunga-bunga di sana, ada juga tempat duduk yang bisa kita nikmati di sore hari. Pokoknya indah di tempatnya. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah secara khusus. Atau misalkan seperti bangunan bersejarah, kamu bilang oh warnanya itu, jadi warna bangunannya itu seperti ini, warnanya putih misalkan, terus dia berbentuknya seperti apa. Nah, itu cara spesifik. Oke, paham ya? Next. Oke, next di sini ada historical place and buildings ya yang bisa Miss share ke kalian. Mungkin kalian mau mengunjungi tempat ini ketika kalian liburan. Pertama ada Borobudur Temple ya yang ada di Jawa Tengah, Magelang. Kedua ada Raja Ampat yang ada di Papua Barat ya, tempatnya indah banget. Yang kedua adalah Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Ya udah pasti tahu lah ya. Oke, next. Nah, ada generic structure dari yang namanya itu descriptive text. Yang pertama adalah identification. Nah, identification section contains an introduction and an overview of a topic. Jadi maksudnya itu adalah bagian identifikasi berisi pendahuluan dan gambaran umum suatu topik. Jadi itu dia berisi pendahuluan. Di sana kamu bisa buat namanya apa. Terus kok bisa disebut namanya itu gitu kan. Terus di mana lokasinya? Terus kamu tuh bisa menggambarkan itu secara umum saja gitu loh. Secara umum saja di dalam identification. Oke? Next, selanjutnya ada description. Jadi, the description section contains special characteristic or properties contained in the object or place that you are describing. Jadi maksudnya ini adalah bagian deskripsi berisi karakteristik atau properti khusus yang terkandung dalam objek seperti tempat yang Anda gambarkan. Jadi di sini itu di dalam description itu kamu bisa bilang bagaimana lokasinya, ya. Terus kamu bisa bilang bagaimana suasananya di sana. Oh, menyenangkan, boringkah gitu kan? Atau terus kamu juga bisa bilang di dalam ini tuh ciri-cirinya, ciri-ciri khususnya. Tempat itu seperti apa? Misalnya bangunan bersejarah, oh ciri-cirinya itu dia berbentuk seperti ini, terus dia berwarna ini bangunannya, dan di dalam sana tuh apa saja yang bisa kamu dapatkan, kamu lihat, kamu lihat di dalam satu apa saja yang bisa kamu nikmati, seperti itu ya. Atau kamu juga bisa menceritakan apa yang kamu lakukan di sana, apa aktivitas yang kamu lakukan di sana tuh kamu ngapain aja, bisa juga. Oke? Next, selanjutnya. Nah, language features. Jadi ada 3 yaitu atau unsur kebahasaan ya. Ada 3. Yang pertama simple present tense, adjective, and noun. Kata benda. Jadi adjective itu kata sifat, and noun itu kata benda. Oke?
Next. Yang pertama ada simple present tense ya. Nah, simple present tense itu apa sih? Simple present tense itu adalah kalimat sederhana yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan sekarang. Nah, selain itu juga dia bisa kalimat yang menyatakan suatu fakta ya, fakta dan habitual action atau suatu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, oke, contohnya formulasinya misalnya ada subjek plus kata kerja pertama, ada s or es plus object ya. Nah, contohnya di sini Miss kasih example-nya ada Borobudur has the most complete and largest collection of Buddhist relief in the world. Jadi Borobudur itu mempunyai lebih lengkap dan banyak koleksi relief Buddha di dunia. Jadi ini adalah suatu fakta. Kenapa di sini has? Karena dia Borobudur menyatakan benda, ya. Jadi dia di sini has. Kalau misalkan dia di sini I, ya, itu dia jadinya have. Oke? Nah, karena ini benda, jadi di sini has. Oke, note-nya kata apa untuk catatannya di sini yang harus kalian pahami adalah jika subjeknya itu she, he, it ya, maka kata kerja ditambah s. For example, misalkan di sini play ya, bermain, kalian tambahin s. Jika misal subjeknya she, he, it. Atau misalkan di sini it, kalian tambahkan s jika subjeknya she, he, it. Begitu juga dengan yang lain-lainnya seperti visit dan joins. Oke, next. Nah, but you want to tell history of the place ya, you can using past tense. Jadi kalau misalkan kamu mau menjelaskan tentang historical tempatnya, sejarahnya tuh kenapa bisa terjadi di tempat gitu kan, kamu bisa menggunakan past tense karena dia menceritakan kalimat yang menceritakan tentang masa lampau, masa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. For example. Jadi formulationnya ada subject plus kata kerja kedua plus object ya, kata kerja kedua. Nah, di sini ada example-nya I visit many interesting place that there like Bantimurung, Malino, and Losari Beach. Jadi saya mengunjungi banyak sekali tempat yang menarik ya, seperti Bantimurung, Malino, and Losari Beach. Oke, paham ya? Nah, ini visit ini adalah kata kerja kedua. Kalau kata kerja pertama kan visit aja ya, ed-nya tidak ada. Karena dia kata kerja kedua menyatakan masa lampau ya, berarti dia visit. Jadi orang yang membuat sebuah Jadi ini adalah menyatakan bahwa dia tuh sudah mengunjungi. Jadi itu sudah mengunjungi tempat tersebut gitu. Makanya dia ada kata kerja kedua di sini. Oke, next. Nah, di sini ada adjektif ya. Adjektif misalnya kamu merasa bahwa tempat itu menarik buat kamu. Kamu bisa bilang that place is interesting, atau kamu mungkin merasa bosan banget sih tempat ini, kamu bisa bilang Borobudur is a boring gitu, misalnya seperti itu. Nah, misalkan kamu mengunjungi suatu tempat taman bermain, itu kamu ramai banget gitu kan, kamu bisa masukkan kata bustling atau crowded. Nah, atau kamu merasa bahwa tempat itu cantik, kamu bisa menggunakan kata beautiful ya. Nah, kalau misal kamu merasa bahwa ini tempatnya luar biasa banget, menakjubkan, kamu bisa menggunakan amazing. Oke? Nah, untuk kata benda ya, ada school, sekolah, ada beach, pantai, ada island, pulau ya, ada lake, danau ya, ada legend, legenda misalnya, tempat tersebut itu adalah tempat-tempat yang legenda. Nah, jadi legend itu adalah kata benda. Nah, scenery, pemandangan, kamu mengunjungi pantai, kamu merasa pemandangan itu indah banget. Nah, scenery itu adalah termasuk kata benda. Oke? Next. Nah, di sini ada Borobudur Temple ya, ada Borobudur Temple atau Candi Borobudur, indah banget ya tempatnya ya. Nah, so bagaimana sih cara kita membuat kalimat descriptive text untuk menjelaskan tentang Borobudur Temple ini? Oke, lanjut. Di sini ada contohnya ya, ada Borobudur aja contohnya. Yang pertama di sini Miss baca ya. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size. 15,129 meter kubik and height 34.5 meter. Nah, it is located in Magelang, Central Java. Not only it became a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world, Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. Jadi maksudnya di sini ada Borobudur itu adalah bangunan bersejarah di Indonesia, ya. Jadi bangunan ini dianggap menjadi Candi Buddha terbesar di dunia ya, dengan ukurannya 15.129 meter kubik dan tingginya 34,5 meter. Nah, bangunan ini lokasinya itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, tidak hanya menjadi tempat terbaik ya, tujuan wisata
yang banyak dikunjungi oleh para penjelajah dunia. Tapi Borobudur juga termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Ya. Nah, jadi situs warisan dunia UNESCO. Jadi di sini kan sudah jelas ya, dijelaskan di paragraf pertama itu di mana ini tempatnya apa? Oh, tempatnya di historical buildings. Terus dibilang juga di sini dianggap sebagai apa tempat ini? Lokasinya di mana? Gitu kan. Terus ini apa yang bisa kita kenal dari tempat ini? Nah, seperti itu. Jadi dideskripsikannya itu secara umum saja. Bisa secara umum saja tentang di paragraf pertama ini. Oke, next di sini ada kalimat kedua ya, atau paragraf kedua tentang untuk description-nya. Jadi di sini lebih menjelaskan ciri-ciri dari si Borobudur ini, gitu loh. Jadi ciri-cirinya. The Borobudur Temple consists of 6 square floor and 3 circular floor, which arrange accordingly and make it to be stair-like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. In the middle of the floor, you will find small stairwell with couples of stairs connecting each floor that you can use as passage to go to the top. On each level of the floor, there are a lot of relief panels and Buddha statues spread around it. Based on the data, there are 672 panels and 5,004 statues in total. There is a dome located on the top center of the temple and is surrounded by 72 Buddha statues. It's set inside a perforated stupa. Yeah? It is said that if you place your hand into the stupa, throw on one of its holes and you can touch the Buddha statue, you will be able to make one of your dream come true. Jadi maksudnya di sini adalah ya. Nah, Candi Borobudur itu terdiri dari 6 lantai dan 6 lantai persegi dan 3 lantai bundar ya, yang mana disusun secara berurutan dan membuatnya menjadi lapisan yang terlihat seperti tangga yang harus kamu naik satu persatu untuk mencapai bagian atas dari candi itu. Nah, gini. Dan di tengahnya nih, pada bagian tengah ya, setiap lantai kamu akan menemukan celah kecil dengan beberapa anak tangga untuk menghubungkan setiap lantai yang bisa kamu gunakan sebagai jalan untuk menuju ke atas. Ke atas ya. Terus di sini pada setiap tingkatan lantai terdapat banyak panel relief dan patung Buddha terbesar di sekitar 2.672 panel dan 504 patung Buddha totalnya. Nah, ada sebuah kubah ya, yang terletak di bagian atas tengah dari candi itu dan dikelilingi oleh 72. Sorry ya, ini agak sedikit kursornya hilang. Oke. 72 patung Buddha yang masing-masing duduk di dalam sebuah stupa. Nah, yang terakhir ya, ada sedikit kepercayaan ya, dikatakan bahwa jika kamu meletakkan tanganmu ya, jika kamu meletakkan tanganmu ke dalam stupa melalui salah satu lubangnya dan kamu bisa menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, kamu akan bisa membuat salah satu mimpimu menjadi kenyataan. Di sini dia menyatakan bahwa ketika kamu memasukkan tanganmu itu ke dalam stupa itu ya, terus kamu memegang Budanya, itu kamu bisa membuat mimpimu menjadi kenyataan. Itu menurut mitosnya. Gitu ya. Nah, oke di sini. Nah, untuk yang garis merah ini itu adalah kalimat simple present tense karena isi menyatakan nominal, dan untuk ini considered, located, include ini adalah kata adjektif, dan untuk yang biru ini adalah kata benda dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi ada floor, ada Borobudur Temple, ada Buddha, ada top, ada stupa. Dan di sini ada included, ada considered, ada located, ada square, ada circular, ada small, itu adalah adjektif dalam bahasa Inggris. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekian sudah penjelasan Miss tentang descriptive text. Diharapkan paham semua. And see you next meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.